Setiap tahun lebih dari 100 miliar kaleng aluminium diproduksi di dunia. Kemasan minuman aluminium pertama kali dibuat pada tahun 1959 oleh pabrik minuman Ken Coors. Kaleng aluminium sering kita jumpai sebagai kemasan minuman soda. Kemasan minuman aluminium dipilih karena memiliki bobot yang lebih ringan dan hemat ruang daripada kemasan botol kaca ataupun botol plastik. Selain itu, seperti halnya besi, kemasan aluminium juga dapat didaur ulang menjadi kemasan minuman aluminium baru tanpa kehilangan kualitas. Dan juga dapat didaur ulang menjadi berbagai produk lainnya seperti mobil, sepeda, dan peralatan rumah tangga. Kemasan minuman aluminium adalah pilihan yang lebih ramah lingkungan daripada kemasan botol kaca atau botol plastik. Terbukti sekitar 75% dari semua kemasan minuman aluminium di dunia didaur ulang menjadi produk baru. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses daur ulang dan pembuatan kaleng aluminium. Setiap minggunya, dunia mengkonsumsi 2 miliar kaleng minuman berkarbonasi dan ada 45 miliar kaleng didaur ulang di Amerika Serikat setiap tahunnya. Dan hasil daur ulang kaleng aluminium ini 90% diubah menjadi batangan aluminium dan kemudian diubah menjadi gulungan aluminium yang akhirnya digunakan untuk memproduksi kaleng minuman baru. Inilah pemandangan sibuknya proses daur ulang kaleng aluminium. Proses daur ulang ini dimulai ketika kaleng-kaleng aluminium ini tiba di pabrik. Kaleng ini akan dikompres menjadi bal kotak yang masing-masing beratnya mencapai 1000 kg, yang terdiri dari kurang lebih 65.000 kaleng aluminium. Pemadatan kaleng aluminium ini berguna untuk mempermudah pengangkutan, penyimpanan, serta lebih efisien untuk diproses. Bal kotak ini selanjutnya diikat dengan kabel tipis yang kuat. Proses selanjutnya, blok-blok aluminium yang dikompres ini akan dibuat ke ban berjalan dan dimasukkan ke dalam mesin penghancur. Setelah keluar dari mesin penghancur, aluminium keluar dalam potongan yang lebih kecil. Serpihan aluminium ini akan dilewatkan di bawah mesin penyortir optik dengan kecepatan 3 meter per detik. Mesin ini menggunakan sensor inframerah untuk membuang kontaminasi dari jalur serpihan aluminium. Selanjutnya, serpihan ini melewati keriling berputar yang menyemburkan api untuk menghilangkan zat pewarna dan furnace. Sehingga serpihan yang keluar dari alat ini sudah bersih dari pewarna kaleng. Potongan aluminium bersih ini siap untuk masuk ke tahap berikutnya. Proses selanjutnya, dua tungku api akan melelehkan serpihan aluminium menjadi cair dengan suhu hingga 730 derajat Celcius. Dan masing-masing tungku dapat menampung hingga 100 ton logam. Ketika aluminium meleleh, ia bereaksi dengan udara dan membentuk lapisan aluminium oksida yang mengapung di atasnya. Kemudian, seorang pekerja akan mengambil sampel untuk diperiksa di lab. Jika kandungannya sudah sesuai, maka cairan aluminium ini dapat menuju ke proses pencetakan. Berikutnya, cairan aluminium ini akan dialirkan melalui selokan baja menuju ke cetakan yang sudah disiapkan.
Seorang pekerja akan mengatur aliran aluminium cair ini untuk menuju ke cetakan yang masih kosong. Setiap balok cetakan aluminium akan menghasilkan aluminium seberat 1.200 kg hingga 1.300 kg. Balok ini kemudian disusun di gudang penyimpanan di luar ruangan. Proses berikutnya, sebelum memasuki pabrik kaleng minuman, balok aluminium ini harus dipipihkan terlebih dahulu untuk dibentuk menjadi gulungan aluminium. Balok ini akan dipanaskan di tungku hingga mencapai 525 derajat Celcius di bawah titik leleh aluminium, yaitu 660,37 derajat Celcius. Panas ini cukup untuk melonggarkan ikatan atom, melepaskan ketegangan muatan sehingga membuat aluminium ini lebih lunak dan mudah dibentuk. Kemudian mereka dilewatkan serangkaian roller berputar hidrolik yang akan memberikan tekanan secara bertahap. Setiap set roller mengurangi ketebalan logam hingga 1/4 mm dan memanjangkannya hingga 10.000 meter. Proses ini membentuk gulungan aluminium besar yang siap dikirim ke pabrik pembuatan kaleng minuman soda. Sementara itu, di pabrik pembuatan kaleng minuman, lembaran aluminium besar ini akan dimasukkan ke dalam mesin press yang melakukan 2 operasi sekaligus, di mana mesin akan melubangi piringan berdiameter 14 cm, lalu membengkokkannya menjadi sebuah cangkir kecil seperti ini. Setiap gulungan dengan berat 9 metrik ton dan lembaran sekitar 1,5 meter. Cukup untuk membuat 3/4 juta kaleng minuman. Sementara sisa kaleng yang tidak dipres menjadi lingkaran kaleng akan dikirim kembali ke pabrik daur ulang aluminium. Berikutnya, cangkir aluminium ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin yang meregangkan aluminium membentuk badan kaleng. Dalam proses kerjanya, alat ini dilumasi secara terus-menerus, sehingga aluminium tidak sobek saat diregangkan. Pelumasan ini juga berfungsi sebagai pendingin, karena aluminium memanas saat diregangkan. Setelah badan kaleng terbentuk, proses selanjutnya adalah pemangkasan dan pelurusan tepian kaleng. Berikutnya, kaleng-kaleng ini diletakkan terbalik dan menuju ke mesin cuci. Mesin cuci melakukan pembersihan 6 tahap. 2 pencucian pertama dilakukan dengan asam fluorida pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian 4 pencucian terakhir menggunakan air netral tanpa pH dan juga pada suhu 60 derajat Celcius. Berikutnya, kaleng keluar dari mesin cuci dan dimasukkan ke dalam pengering udara panas. Bagian dalam kaleng ini terlihat mengkilat karena pencucian asam fluorida yang menghilangkan lapisan permukaan aluminium yang tipis. Selanjutnya, roller melewati kaleng, melapisi tepian bawah dengan furnace. Lapisan furnace ini memungkinkan kaleng meluncur dengan mudah di ban berjalan dan di mesin penjual otomatis. Lapisan furnace juga akan terlihat seperti cincin biru di bawah sinar ultraviolet. Pada kondisi ini, kaleng sudah siap untuk dicetak. Sistem pencetakan rotasi ini dapat menerapkan hingga 5 warna satu persatu. Mesin kemudian mengoleskan lapisan furnace untuk melindungi tinta. Mesin cetakan ini dapat memproses 1.800 kaleng per menit. Kemudian, kaleng-kaleng ini dilewatkan melalui oven yang langsung mengeraskan tinta dan mengeringkan furnace pelindung. Mesin berikutnya menyemprotkan furnace berbahan dasar air ke bagian dalam kaleng.
Proses ini menciptakan penghalang antara minuman dan aluminium, sehingga minumannya tidak akan terasa seperti logam. Proses ini juga mencegah aluminium terkikis dari dalam oleh asam dalam minuman berkarbonasi. Berikutnya, kaleng melewati mesin yang disebut dengan necker, yang membentuk leher kaleng sepanjang 5 cm. Proses ini dilakukan secara bertahap dalam 11 langkah, sehingga proses ini tidak merusak aluminium yang setipis kertas. Mesin berikutnya disebut dengan flanger, yang akan membentuk tepian melengkung di bagian atas kaleng, yang nantinya akan menempel pada penutup tab penarik. Tahap terakhir kaleng-kaleng ini harus melewati mesin quality control yang akan memotret bagian dalam setiap kaleng. Kaleng apapun yang tidak memenuhi standar yang memiliki benjolan atau tinta di dalamnya secara otomatis akan dikeluarkan dari jalur produksi. Mereka mengikat kaleng yang sudah jadi ke atas palet. Dari sini mereka siap dikirim ke perusahaan minum yang akan mengisinya dan kemudian memasangkan penutup tab penarik.